Radikal bebas sangat sering dibicarakan di berbagai media yang mengulas topik tentang kesehatan manusia, maupun dalam iklan-iklan yang menampilkan suatu produk obat-obatan dan suplemen tentang kesehatan. Namun, apakah radikal bebas tersebut? Di samping radikal bebas, ada lagi dua istilah yang sama pentingnya dengan radikal bebas, yaitu oksidan dan antioksidan. Jadi, apakah arti dari radikal bebas, oksidan, dan antioksidan yang sering dibicarakan dalam forum kesehatan maupun dalam kemasan iklan obat-obatan dan suplemen kesehatan tersebut? Dalam ilmu kimia, istilah radikal juga dikenal sebagai radikal bebas, adalah atom, molekul, atau ion yang memiliki setidaknya satu elektron valensi yang tak berpasangan. Contoh penting dari radikal adalah radikal hidroksil, sebuah molekul yang memiliki satu elektron tidak berpasangan pada atom oksigen. Radikal bebas terbentuk melalui proses kimia yang terjadi dalam proses pembakaran. Proses polimerisasi, proses atmosferik, dan proses-proses biologi. Berikut adalah visualisasi proses pembentukan radikal bebas dalam reaksi kimia yang melibatkan unsur kimia logam perak, ion klor, dan sinar ultraviolet. Dalam video ini, ion perak dipisahkan dari larutannya menggunakan ion klor yang bisa berasal dari larutan garam dapur atau larutan asam klorida. Proses ini mengakibatkan mengendapnya ion perak membentuk senyawa perak klorida yang berwarna putih. Ketika senyawa perak klorida ini terpapar sinar matahari, terjadi reaksi reduksi oksidasi yang mengakibatkan tereduksinya ion perak menjadi logamnya yang terlihat dari perubahan warna dari putih ke hitam karena adanya rangsangan sinar ultraviolet dari cahaya matahari. Sebaliknya, ion klor yang sebelumnya terikat dengan ion perak teroksidasi menjadi gas klorin. Yang selanjutnya, karena adanya sinar matahari, berubah menjadi molekul radikal bebas. Proses ini sebenarnya sudah diimplementasikan dalam dunia fotografi jauh sebelum era digital sekarang. Namun, saat ini masih bisa kita temukan dalam proses X-ray atau proses ronsen atau proses radiologi dalam dunia kedokteran.
Lantas, apa yang dimaksud dengan oksidan? Oksidan dalam ilmu kimia disebut sebagai istilah oksidator atau agen pengoksidasi. Sedangkan antioksidan adalah reduktor atau agen pereduksi dalam suatu reaksi kimia. Oksidan adalah oksidator yang dalam reaksi kimia akan tereduksi dalam waktu yang sama. Atau dapat dikatakan bahwa proses oksidasi reduksi itu berlangsung dalam waktu yang sama, secara simultan, dan sering dikatakan sebagai reaksi redoks atau reduksi oksidasi. Oksidan dan oksidator akan tereduksi dan antioksidan atau reduktor akan teroksidasi dalam suatu reaksi kimia. Misalnya, di video berikut ini kami akan menampilkan proses reduksi oksidasi yang melibatkan unsur kimia besi dan tembaga, di mana dalam proses awal kita melarutkan logam tembaga menggunakan pelarut asam sulfat yang dibantu oleh oksidator ion nitrat yang berasal dari larutan asam nitrat. Dalam proses awal ini, logam tembaga dan larutan asam mengalami reaksi redoks, di mana logam tembaga teroksidasi menjadi ion logam tembaga 2 yang terlihat melalui perubahan warna larutan, dari yang sebelumnya berwarna bening atau tidak berwarna menjadi berwarna biru. Nah, dalam proses pelarutan tembaga ini, ion nitrat dari larutan asam nitrat bertindak sebagai oksidator yang mengoksidasi logam tembaga menjadi ion tembaga 2 atau sesuai persamaan kimia berikut ini. Karena ion nitrat mengoksidasi logam tembaga menjadi ion tembaga 2, maka ion nitrat dalam waktu yang sama juga tereduksi menjadi gas nitrogen dioksida yang bisa terlihat oleh mata kita berupa gas berwarna coklat kemerahan. Sedangkan logam tembaga dalam reaksi kimia ini bertindak sebagai pereduksi atau reduktor atau antioksidan terhadap ion nitrat. Proses kedua, saya akan menampilkan bagaimana reaksi redoks yang melibatkan larutan tembaga dan logam besi, di mana ion dari logam tembaga bertindak sebagai oksidator dari logam besi, dan logam besi bertindak sebagai reduktor dari ion logam tembaga. Dari cuplikan video ini, terlihat bahwa logam tembaga yang dalam proses sebelumnya telah teroksidasi oleh larutan asam nitrat dan kemudian larut di dalam asam sulfat, dalam proses kedua ini tereduksi kembali menjadi logam tembaga berwarna merah, yang bisa terjadi karena adanya kontak fisik dengan logam besi yang dalam reaksi ini bertindak sebagai reduktor atau antioksidan.
Sedangkan dalam reaksi ini, ion tembaga 2 bertindak sebagai oksidator atau oksidan terhadap logam besi, di mana pada proses ini logam besi dioksidasi menjadi ion besi 2. Jadi jelas bahwa proses reduksi dan oksidasi tidak bisa berlangsung sendiri-sendiri, melainkan peristiwa oksidasi dan reduksi adalah satu kesatuan dalam reaksi kimia yang disingkat sebagai reaksi redoks. Tubuh manusia sebenarnya adalah reaktor kimia. Ada ribuan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita sepanjang hidup, yang berlangsung secara kontinu, di mana berbagai reaksi kimia tersebut saling berhubungan dan memiliki sebab akibat antara satu dan lainnya. Radikal bebas dan oksidan memainkan peranan ganda di dalam tubuh manusia, yaitu sebagai senyawa beracun jika berlebihan di dalam tubuh, dan sekaligus bermanfaat untuk tubuh jika kandungan radikal dan oksidan tersebut dalam kondisi yang seimbang. Radikal bebas dan oksidan yang diproduksi oleh tubuh manusia berasal dari proses metabolisme dan dari sumber-sumber luar seperti polusi udara dan air. Asap rokok, radiasi, konsumsi obat-obatan, proses pembakaran, dan sebagainya. Ketika kelebihan radikal bebas tidak dapat dinetralkan secara bertahap, akumulasi mereka di dalam tubuh menghasilkan fenomena yang disebut stres oksidatif. Tubuh manusia memiliki beberapa mekanisme untuk menangkal stres oksidatif dengan memproduksi antioksidan yang diproduksi secara alami di dalam tubuh kita dan dipasok melalui makanan dan suplemen atau obat-obatan. Oksigen merupakan unsur kimia yang harus tersedia bagi kehidupan. Pada manusia, gas oksigen yang berfungsi sebagai agen respirasi sel-sel tubuh masuk ke dalam tubuh melalui hidung, melewati tenggorokan, dan terserap di terminal yang kita sebut paru-paru. Ketika sel tubuh menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi, maka radikal bebas pun ikut tercipta. Produk sampingan dari pernafasan sel ini umumnya adalah spesies oksigen reaktif serta spesies nitrogen reaktif yang dihasilkan dari proses kimia redoks sel tubuh manusia. ROS
ROS dan RNS adalah istilah yang menggambarkan radikal bebas dan turunan reaktif non-radikal lainnya yang juga disebut oksidan. Spesies ini memainkan peran ganda sebagai senyawa beracun dan bermanfaat. Keseimbangan antara dua efek yang antagonis ini jelas merupakan aspek penting bagi kehidupan. Pada tingkat rendah atau sedang, ROS dan RNS memberikan efek menguntungkan bagi tubuh makhluk hidup. Akan tetapi, pada konsentrasi tinggi, ROS atau RNS menyebabkan terjadinya stres oksidatif, yaitu suatu proses yang dapat merusak semua struktur sel makhluk hidup. Tubuh manusia memiliki beberapa mekanisme untuk menangkal stres oksidatif dengan memproduksi antioksidan yang diproduksi secara alami di dalam tubuh atau dipasok secara eksternal melalui makanan, minuman, dan atau suplemen. Antioksidan bertindak sebagai penangkap radikal bebas dengan mencegah dan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh ROS dan RNS, sehingga meningkatkan kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit. Radikal bebas yang dihasilkan tubuh berasal dari proses aktivasi sel kekebalan tubuh akibat terjadinya peradangan pada tubuh manusia akibat tekanan mental, olahraga berlebihan, iskemia, infeksi, kanker, penuaan. ROS atau RNS yang dihasilkan dari luar tubuh kita berasal dari polusi udara dan air, asap rokok, alkohol, baik yang diminum maupun yang digunakan sebagai pembersih kulit kita. Logam-logam berat atau transisi, misalnya kadmium, merkuri, timbal, besi, arsenik, kalium, dan sebagainya. Obat-obatan tertentu misalnya siklosporin, tacrolimus, dan sebagainya. Pelarut-pelarut kimia yang digunakan dalam industri, proses memasak makanan, daging, minyak bekas, lemak, radiasi ultraviolet, pembakaran plastik kayu dan dedaunan. Stres oksidatif muncul ketika sel tidak mampu lagi menetralkan kelebihan radikal bebas yang terbentuk di dalam tubuh. Dengan kata lain, stres oksidatif terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara pembentukan dan netralisasi dari ROS atau RNS. Stres oksidatif menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker, hipertensi, diabetes, stres, penuaan dini, darah tinggi, gagal jantung, Alzheimer, Parkinson, kehilangan ingatan, depresi, demensia, inflamasi paru seperti asma dan penyakit paru lainnya, penyakit tulang, penyakit ginjal, katarak, restriksi pertumbuhan janin, alergi. Lantas, apa saja contoh dari antioksidan yang bisa kita temukan dengan mudah dan sangat berguna bagi tubuh dan kulit kita?
Dalam video ini akan saya tunjukkan visualisasi dari kemampuan vitamin C atau asam askorbat sebagai salah satu zat antioksidan yang mampu mereduksi ion perak dari larutannya menjadi logam perak. Ion perak adalah oksidan yang bisa direduksi vitamin C menjadi logam perak. Sayangnya, vitamin C adalah zat antioksidan yang tidak bisa dibuat di dalam tubuh manusia. Senyawa organik yang bernama asam askorbat ini berasal dari luar tubuh kita yang umumnya kita konsumsi dari buah-buahan dan sayuran mentah. Artinya, vitamin C karena pentingnya zat kimia ini bagi tubuh dan kulit kita, apa boleh buat, memang harus tetap kita konsumsi karena memang betapa pentingnya peranan zat kimia ini untuk tubuh dan permukaan kulit kita.